Kang, sudah dengar kabar belum? Kabar apa lagi? Gosip tentang Santri Putra yang mau dijodohin sama Santri Putri oleh Pak Kiai. Loh, bukan. Ini lebih penting dari sekedar gosip santri putra dan putri. Lah terus kabar apa lagi? Terus Syabdur, Kang, Syabdur hanya Pak Salehu itu loh. Iya, Syabdur. Iya, dia Kenapa? kan baru balik liburan dari Iya. rumah pamannya yang ada di Jakarta. Iya, Dia itu terus. terkena corona, Kang. Hus, jangan ngawur. Ngawur kamu ini. Beneran, Kang. Ini waktu saya menemui dia di ruang tamu itu, dia itu nggak mau salaman sama saya. Bahkan dia tuh nggak mau deket-deketan sama saya, Kang. Mungkin sampean belum mandi 1 minggu. Bentar, tak jelasin dulu. Dia itu Ya. ngomong sendiri sama saya, cerita sendiri sama saya. Gimana? Dia itu swab test, dia itu terkena corona, Kang. Reaktif corona dia itu. Gini Le, kalau dia mungkin reaktif corona, Iya. positif, dia nggak bisa balik ke sini. Soalnya di kereta dia sudah diamankan oleh petugas karena nggak bawa surat bebas COVID gitu. Masalahnya dia itu nggak naik kereta, Terus naik apa lagi kalau ke sini? naik truk secara sembunyi-sembunyi. Astagfirullahaladzim. Ini masalah besar kalau Pak Kiai sampai tahu. Ya sudah Le, nanti tak bicarakan sama pengurus-pengurus yang lain. Sekarang sampean jangan deket-deket sama anak-anak yang lain ya, biar nggak tertular. Loh, kan saya nggak sakit. Udah, nurut aja, insya Allah selamat ya. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, monggo, mari duduk Kang. Ini. Ada apa? Kok kayaknya kelihatannya tergesa-gesa sekali. Emergensi, Pak. Emergensi. Kumpulkan pengurus yang lain. Kita adakan rapat sekarang juga. Siap, Pak. Sengaja kalian saya kumpulkan semuanya di sini secara mendadak. Maaf sebelumnya Pak Ketua, Ya, apa ada hal penting yang harus dibahas sehingga ada pertemuan mendadak seperti ini? benar. Kita harus segera mengambil sikap dan keputusan yang penting demi kebaikan kita semua. Maksud Ketua? Salah satu santri di pondok pesantren kita ini reaktif corona. Innalillah. Apa Ketua yakin? Apakah ada di antara kalian yang menemukan raut ketidakseriusan dalam wajahku? Tapi maaf, Ketua. Bukankah corona hanyalah isapan jempol belaka bagi kita semua? Toh kita sekarang juga merasa aman-aman saja. Sepertinya corona hanyalah konspirasi dari pihak-pihak yang berkepentingan saja. Tuhan tak pernah bercanda dalam bencana dan wabah ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sebelum wabah corona ini merajalela di kalangan kita, Pak Ketua? Berdoa dan berdoa. Berdoa saja tidak cukup, anak muda. Kita juga wajib untuk ikhtiar dengan cara mematuhi semua yang telah dianjurkan oleh pemerintah di segala aktivitas kita. Setelah itu kita baru berdoa dan bertawakal kepada Sang Pencipta. Tapi maaf, Ketua. Kalau kita dipaksa untuk menerapkan protokol sesuai apa yang dianjurkan oleh pemerintah, kita tidak bisa. Karena pesantren kita terlalu banyak kekurangan dari segala sektor. Toh pemerintah juga tidak pernah memperhatikan pesantren-pesantren kecil seperti kita ini. Lantas kenapa kita harus menurut kepada mereka? Tapi benar kata Pak Ketua. Apa salahnya kita berikhtiar terlebih dahulu? Jika kalian semua menganggap kekurangan ini sebagai kelemahan, lantas julukan apa yang pantas untuk kalian semua? Pecundang yang lari dari medan pertempuran sebelum dia berperang? Apakah kalian
tidak ingat bahwasanya dulu bambu runcing itu bisa mengalahkan senjata api? Apakah kalian telah lupa atas jasa-jasa para pahlawan yang dengan rela mengorbankan semuanya demi kemerdekaan bangsa ini? Sudahlah, jangan jadikan kekurangan kita ini sebagai kelemahan. Bukannya kita menyerah sebelum berperang, Ketua. Tapi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, semua pengurus dipanggil ke dalam Pak Yai sekarang. Ya Kang, kami segera ke sana. Ya sudah, kita cukupkan dulu pembahasan kita kali ini karena Yai sudah menunggu kita semua di dalam. Monggo. Kira-kira ada apa ya Pak Kiai memanggil semua pengurus ke dalam? Mungkin ada masalah yang lebih besar daripada tadi. Astagfirullah. Jadi masalah sudah besar kan kalau sampai terdengar Pak Kiai. Kira-kira masalah apa ya? Entahlah Kang, semoga tidak lebih buruk. Apakah sudah kumpul semua? Sudah Pak Yai. Aku ingin berbicara pada kalian semua. Apa kalian semua sudah mengetahuinya? Mohon maaf Pak Yai, kami belum tahu. Sebenarnya kalian semua ini sudah mengetahuinya, tapi masih enggan untuk berbicara pada saya. Masalah ini memang masalah yang besar. Masalah yang dari dulu kita bahas tak kunjung terrealisasi karena kelalaian kita semua. Wabah ini bukan masalah yang sepele. Sudah saatnya kita untuk bersatu padu menerapkan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Maaf Pak Yai. Iya. Apa ini berhubungan dengan santri kita yang reaktif corona? Benar. Tanpa sengaja aku tadi mendengar pembicaraan kalian semua. Tak ada yang harus ditakutin dan tak ada yang harus disalahkan. Tugas kita adalah berikhtiar secara maksimal, berdoa secara maksimal. Terakhir jangan lupa, lalu bertawakal pada Allah Ta'ala. Sekarang saya anjurkan pada kalian semua dan seluruh santri untuk menerapkan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Batasi santri yang keluar, tiadakan sambangan tanpa mengganggu aktivitas belajar mengajar kita, mengaji dan beribadah.